Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Luciana, NIM D1A020101 dari kelas H Agroekoteknologi akan memaparkan laporan praktikum 5 dan praktikum 6 botani. Praktikum 5, bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 6 bagian dasar bunga, antara lain tangkai putik, benang sari, mahkota, dan tangkai. Disebut sebagai bunga lengkap karena bagian utama atas dasar bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Pada umumnya, bunga lengkap memiliki dua alat produksi, yaitu putik dan benang sari. 1. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu terdiri dari kelopak, mahkota, tangkai putik, kepala sari, benang sari, dan kepala putik. Bunga sepatu termasuk ke dalam kategori bunga lengkap yang memiliki bagian utama yaitu putik dan benang sari, dan bagian aksesoris yaitu daun mahkota dan daun kelopak sebagai daun perhiasan serta dasar bunga dan tangkai bunga. Posisi bakal buah. Bakal buah atau ovarium merupakan bagian putik yang membesar dan biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Menurut letaknya terhadap dasar bunga dibedakan. Yang pertama, bakal buah menumpang atau superus, yaitu jika bakal buah duduk di atas dasar bunga sedemikian rupa sehingga bakal buah tadi lebih tinggi, sama tinggi, atau bahkan mungkin lebih rendah daripada tepi dasar bunga. Tetapi bagian samping bakal buah tidak pernah berlekatan dengan dasar bunga. Kedua, ada bakal buah setengah tenggelam atau hemi-inverus, yaitu jika bakal buah duduk pada dasar bunga yang cekung. Jadi tempat duduknya bakal buah selalu lebih rendah daripada tepi dasar bunga dan sebagian dinding bagian bakal buah itu berlekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala. Yang ketiga, ada bakal buah tenggelam atau inverus, seperti pada B, tetapi seluruh bagian samping bakal buah berlekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala tadi. 1. Bunga dan buah sirsak. Buah sirsak termasuk bentuk sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. 2. Bunga dan buah jambu biji. Kedudukan bakal buah pada jambu biji adalah inferior atau tenggelam dengan tipe plasentasi bakal buah aksile. Ada keterkaitan antara diameter bunga dengan jumlah benang sari. Semakin besar diameter bunga, maka semakin banyak jumlah benang sarinya. Simetri bunga. Simetri adalah suatu benda atau badan yang juga biasa disebut untuk bagian-bagian tubuh tumbuhan seperti batang, daun, maupun bunga. Bunga sebagai suatu bagian tubuh tumbuhan dapat pula mempunyai sifat tersebut, maka bunga dapat berupa 1. Asimetris atau tidak simetris, jika pada bunga tidak dapat dibuat satu bidang simetri dengan jalan apapun juga. Kedua, setangkup tunggal atau monosimetris atau zygomorphous, jika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetris saja yang membagi bunga menjadi dua bagian yang setangkup. Pertama, bunga anggrek vanda. Bunga anggrek vanda termasuk setangkup menurut dua bidang atau bilateral simetri atau disimetri, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Kedua, bunga flamboyan. Bunga flamboyan termasuk setangkup tunggal atau monosimetris atau zygomorphous, yaitu pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetris saja yang membagi bunga menjadi dua bagian yang setangkup. Ketiga, bunga raya atau bunga sepatu. Berdasarkan simetri pada bunga, bunga sepatu tergolong bunga bersimetri banyak atau beraturan, atau polisimetri, regularis, atau actionomorphous. Bunganya terletak di ujung dan bakal buah terletak di dasar. Praktikum 6. Rumus bunga. Rumus bunga merupakan susunan bunga yang dapat dinyatakan dengan rumus yang terdiri dari lambang-lambang, huruf-huruf, dan angka-angka yang semuanya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Suatu rumus bunga hanya dapat ditunjukkan dengan hal-hal mengenai 4 pokok bagian bunga, yaitu yang pertama, kelopak yang dinyatakan dengan huruf K, singkatan dari kat calyx atau calyx, yang merupakan istilah ilmiah kelopak. Kedua, tajuk atau mahkota yang dinyatakan dengan huruf C, singkatan dari kata corolla. Ketiga, benang sari dinyatakan dengan huruf A, singkatan dari kata androecium. Yang keempat, putik dinyatakan dengan huruf G, singkatan dari kata ginaecium. Yang pertama ada bunga merak.
di mana rumus bunganya merupakan K5, C5, A10, G1 dengan keterangan 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benang sari, dan putik terjadi dari selai buah. Kedua, bunga tasbih. Bunga tasbih memiliki rumus bunga K3, C3, A5, dan G3 dengan keterangan 3 kelopak, 3 mahkota, 5 benang sari, dan 3 putik yang saling berlekatan. Ketiga, bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan memiliki rumus bunga yaitu P3 plus 3, A1, dan G3 dengan keterangan 3 daun tenda bunga, 1 benang sari, dan sebuah putik yang terjadi dari 3 daun buah. Buah semu dan buah sejati. Buah semu adalah suatu buah yang terjadi berasal dari bakal buah serta bagian lain yang terdapat di bunga menjadi bagian pokok dari buah tersebut. Misalnya, nanas dan tanaman apel. Dalam hal ini, buah semu dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yakni buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Buah sejati. Buah sejati merupakan suatu buah yang terjadi berasal dari bakal buah saja, dan disebabkan buah ini umumnya tidak dilindungi oleh bagian lain sehingga biasa dikenal sebagai buah telanjang, misalnya rambutan. Oleh karena itulah, dalam buah sejati dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yakni buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Yang pertama, bunga dan buah pepaya. Buah pepaya termasuk buah sejati tunggal yang memiliki beberapa daun buah dengan satu ruangan dan banyak biji. Kedua, bunga dan buah jambu monyet. Buah jambu monyet termasuk buah semu tunggal, yakni buah yang telah berkembang yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah tunggal, agregat, dan majemuk. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah, misalnya buah mangga. Kedua, buah agregat, yaitu jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah, tiap-tiap bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah, misalnya buah sirsak, arbei, dan serikaya. Ketiga, buah majemuk, di mana buah majemuk terbentuk dari bunga majemuk dari banyak bunga atau banyak bakal buah, yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja, misalnya buah nanas, keluih, dan lamtoro. Yang pertama ada cabang dan buah mangga. Buah mangga termasuk ke dalam buah tunggal, yaitu buah yang dibentuk oleh satu bakal buah saja. Kedua, ada cabang dan buah lamtoro, di mana buah lamtoro termasuk ke dalam buah majemuk, yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Yang ketiga, cabang dan buah sirsak. Buah sirsak termasuk ke dalam buah agregat, yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah. Itulah tadi laporan praktikum 5 dan praktikum 6 botani yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.